Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih bersama channel Sejarah dan Kisah. Ini adalah cerita mengenai awal berdirinya Mataram. Sumber yang sering dirujuk di sini adalah dari Babat Tanah Jawi dan Serat Kondo. Kenapa pakainya itu? Karena memang itu yang banyak memuat atau menceritakan mengenai hal ini. Oh ya, sebagai informasi bahwa ini adalah lanjutan dari kisah yang jatuhnya Pajang dan Aryo Pangiri itu. Selain itu, Anda juga bisa melihat yang runtuhnya Mataram di video lain. Jadi di search, dicari-cari saja video-video yang ada di channel Sejarah dan Kisah. Saya akan mulai dulu sejarah berdirinya Mataram ini dari silsilah Ki Ageng Selo. Raden Bondan Kejawan adalah putra Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dari seorang permaisuri berasal dari Wandan, yaitu sebuah suku yang berkulit kehitam-hitaman. Konon ia dijadikan istri atas nasihat suara yang terdengar pada tengah malam agar ia sembuh dari penyakit kelamin. Raden Bondan Kejawan karena diramalkan akan menimbulkan bahaya, maka harus dibunuh. Karena itu ia dititipkan pada seorang pengawas sawah yang bernama Kiai Burut Masahar. Tapi pada saat yang ditentukan untuk pembunuhan itu, istri dari Masahar merasa kasihan sehingga tidak jadi dilakukan pembunuhan. Kemudian Raden Bondan Kejawan yang masih muda itu bersama ayah angkatnya datang kembali ke istana. Awalnya sang raja menolak, tapi lama-lama dia diterima dan kemudian dititipkan kepada Kiai Ageng Tarup. Kiai Ageng Tarup kemudian mengganti nama Bondan Kejawan menjadi Lembu Peteng. Bondan Kejawan alias Lembu Peteng lalu kawin dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Nawangsih, yang lahir dari bidadari Nawang Wulan. Jadi Kiai Ageng Tarup ini adalah Joko Tarup waktu mudanya. Bersama Nawangsih mereka mempunyai dua orang anak, yaitu Ki Getas Pendowo dan seorang putri yang kelak kawin dengan Kiai Ageng Ngerang. Getas Pendowo mempunyai 7 orang anak. Hanya yang tertua yaitu Ki Ageng Selo yang laki-laki. Sedangkan keenam anak lainnya perempuan semua, yaitu Nyai Ageng Bagis, Purno, Kare, Wanglu, Bokong, dan Adiboyo. Dari seorang putra yang satu-satunya itu, yaitu Ki Ageng Selo, mendapatkan 7 orang keturunan. Kali ini justru yang bungsulah yang laki-laki, yang bernama Kiai Ageng Ngenis. Adapun keenam putri lainnya, yaitu Nyai Ageng Lurung Tengah, Sobo, Bangsri, Jati, Patanen, dan Pagis Dadu. Ki Ageng Ngenis adalah ayah dari Ki Ageng Pemanahan yang makamnya terletak di Kota Gede Mataram. Apakah cerita silsilah Ki Ageng Selo itu ada kontroversi? Ada. Cuman dari Babat Tanah Jawi dan Serat Kondo klop. Yang berbeda adalah dari sejarah Banten menimbulkan ada sedikit penyimpangan. Kemudian ada juga silsilah yang ditulis pada tahun 1677 yang disampaikan oleh pejabat Istana Mataram di Jogopati kepada Laksamana C. Spilman.
Di dalamnya itu disebutkan bahwa Kiai Gede Selo bukan kakek dari pihak ibu, tetapi hanya sebagai bapak mertua Kiai Gede Pemanahan, dan diberi nama negarawan. Nah kan, jadi belajar sejarah itu harus tahu banyak versinya supaya tidak merasa menang sendiri. Seperti kita maklum, gelar Kiai Gede diberikan menurut nama dari suatu tempat di mana orang itu berasal. Begitu juga Kiai Gede Selo. Selo yang dimaksud di sini bukanlah desa Selo yang terletak di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, tetapi desa Selo di daerah Grobogan, tidak jauh dari Purwodadi. Di sana juga terdapat komplek pekuburan Kerajang Selo, makam Kiai Gede Selo dan kedua istrinya, termasuk masjid dan rumah dari juru kuncinya. Tetapi bukan hanya Kiai Gede Selo saja yang ditemukan di Grobogan. Di Grobogan juga ada nama Kiai Getas atau Kiai Depok. Kemudian ayahnya Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng yang diberi nama bapak mertuanya Kiai Ageng Tarub. Nama Tarub juga ada di daerah Grobogan ini. Ada juga versi cerita yang menceritakan tentang Kiai Ageng Selo atau Kiai Gede Selo. Jadi suatu ketika Kiai Ageng Selo ingin menjadi tamtama pada Kesultanan Demak, dan sebagai bukti kesaktiannya ia menghancurkan kepala banteng dengan satu pukulan. Namun ia ditolak menjadi tamtama karena dia membuang muka, takut terkena cipratan darah dari banteng itu. Karena sakit hati, maka Kiai Ageng Selo kemudian menyerang Kesultanan Demak, namun gagal dan kembali pulang, lari sekencang-kencangnya dengan kudanya dan baru berhenti sampainya di Selo. Nah, yang menarik adalah Sultan Demak mengeluarkan pernyataan, jelaslah bahwa sahabat kita dari Selo itu seorang penakut. Saya kira ia tidak mungkin menjadi raja, tetapi saya tidak tahu bagaimana nanti. Itu kata Raja Demak Bintoro. Kiai Ageng Selo juga sangat terkenal sebagai seseorang yang mampu menangkap petir atau halilintar. Nanti kita bahas itu insya Allah di video lain kalau memang menarik. Itulah sedikit silsilah tokoh-tokoh pertama Mataram. Baiklah, kita lanjutkan lagi ceritanya. Setelah tewasnya Aryo Penangsang, maka Ki Juru Mertani memberikan usulan kepada orang-orang Selo, jangan sampai memberitahu bahwa yang berhasil membunuh Aryo Penangsang adalah Danang Sutawijaya. Kenapa? Karena kalau yang membunuh adalah Danang Sutawijaya, maka hanya akan diberi hadiah hiburan saja, hadiah yang tidak begitu berarti. Lalu berita yang disebarkan seperti apa? Berita yang disebarkan adalah pembunuhnya adalah Ki Pemanahan dan Ki Juru Mertani. Berita itu tersebar sampailah kepada Sultan Hadiwijoyo. Lalu Ki Pemanahan diberi dua pilihan, memilih tanah padi atau memilih hutan di Mentau. Ki Pemanahan menjawab, baiklah Kanjeng Sultan, saya memilih Mataram saja yang masih hutan belantara. Biarlah Penjawi yang berada di padi yang sudah ramai. Setelah disepakati, maka Penjawi segera pergi ke padi. Sementara Ki Pemanahan masih ada tugas, yaitu memberitahukan Ratu Kalinyamat yang bertapa di Gunung Donorojo atau Bukit Donorojo. Ratu Kalinyamat karena senang, lega hatinya, kemudian memberikan hadiah
wilayah Prawoto dan Kalinyamat, namun ditolak oleh Ki Pemanahan. Ki Pemanahan hanya mau menerima hadiah, yaitu 2 cincin menjangan dang dengan 1 mata delima, kemudian uluk yaitu bermata berlian. Kepada Ki Pemanahan juga diberikan semua janda dari Pangeran Kalinyamat atau Sultan Hadirin, diberikan kepada Ki Pemanahan. Dalam perjalanannya kembali, Ki Pemanahan mampir dulu di Selo. Beliau membawa 150 orang kerabat dan orang-orang yang loyal yang mencintainya untuk hidup bersama membangun Mataram. Nah, dari semua wanita yang diberikan oleh Ratu Kalinyamat, Sultan Hadiwijaya hanya menerima 1 wanita saja yang dititipkan kepada Ki Pemanahan. Nanti akan diambil kalau saatnya sudah layak untuk dikawini. Tapi lagi-lagi penyerahan tanah Mataram tertunda. Karena kecewa, bingung dan pusing, maka Ki Pemanahan kemudian pergi ke Kembang Lampir. Di sana beliau bertapa dan ditemui oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena kesaktiannya, maka Kanjeng Sunan Kalijogo membawa jiwa raga Ki Pemanahan bersama Kanjeng Sunan Kalijogo menghadap kepada Sultan Hadiwijaya, meminta pertanggungjawaban. Intinya Sultan Hadiwijaya itu berdalih bahwa masih mencari tempat atau daerah yang lebih bagus lagi untuk Ki Pemanahan. Tetapi pertemuan itu memberikan hasil, ya, memberikan hasil bahwa akhirnya Ki Pemanahan resmi diberikan tanah di Mataram atau masih berupa hutan Mentaram. Cerita ini agak berbeda yang tertulis di Serat Kondo. Nanti nggak saya sebutkan itu ya, referensi, jadinya nanti serius seperti kuliah sejarah. Di Serat Kondo itu memang tidak disebutkan ada kebimbangan dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya dan peran dari Sunan Kalijogo, tidak ada. Di Serat Kondo hanya disebutkan seperti itu. Setelah diumumkan penjawi dan Ki Pemanahan kemudian diberikan hadiah, dan lalu Ki Pemanahan meminta agar Ngabei Sutawijaya, itu kan diangkat jadi anak angkatnya Sultan Hadiwijaya, diperbolehkan untuk ikut membangun Mataram. Ya, dibolehkan, tetapi secara berkala harus menghadap ke Pajang. Ya, sebagai bukti pengangkatannya itu Ki Pemanahan diberikan semacam piagam gitu ya, surat pengangkatan. Itu yang versi Serat Kondo. Yang tadi itu dari Babat Tanah Jawi. Ya, saya selalu mengingatkan, mau sumber apa lagi? Sumber yang banyak memuat adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Kondo. Ini yang dipakai oleh cerita Jawa memang kebanyakan dari situ. Disebutkan juga alasan dari Sultan Hadiwijaya yang sepertinya enggan untuk segera memberikan Mataram itu karena beliau takut akan ramalan dari Sunan Giri Parapen bahwa nanti di Mataram akan timbul seorang raja yang kekuasaannya sama besarnya dengan di Pajang. Itu ada di video runtuhnya Pajang itu ya, ada. Maka kemudian berangkatlah Ki Pemanahan. Ki Pemanahan kemudian bernama Ki Gede Mataram ya, terkenal dengan nama itu. Rombongannya itu menuju ke Mataram, masih hutan belantara. Rombongannya banyak sekali, barang-barang semua dibawa sampai tidak ada yang tersisa. Maka dari itu perjalanannya dikisahkan itu sangat lambat. Nah, sampai di perbatasan Desa Taji, mereka beristirahat di bawah pohon beringin. Dan di situ disambut oleh pemuka di situ, Ki Gede Karanglo. Nah, Ki Gede Karanglo menyambut dengan nasi pecel, ayam, dan jangan macam-macam sebagai obat lelah atau obat kepenatan. Ya, kemudian perjalanan dilanjutkan. Ki Gede Karanglo mengantar rombongan itu sampai ke Kali Opak.
di Kali Opak itu kebetulan ada Kanjeng Sunan Kalijogo yang sedang mandi. Nah, di situ ada ramalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang mengatakan bahwa nanti keturunan Ki Gede Karanglo akan bisa menikmati kemuliaan dari Ki Gede Pemanahan atau Ki Gede Mataram. Namun tidak boleh memakai gelar Raden, emas, atau memakai jempono atau tandu itu. Begitu ramalannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapakah Ki Gede Karanglo Taji itu? Tidak jelas, ada yang mengatakan tentunya dari Demak, tetapi informasinya hanya sebatas itu yang saya tahu. Kemudian apakah ramalan Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi kenyataan? Yes, dari 5 keturunan Ki Gede Karanglo tidak ada yang memakai gelar Raden atau Mas. Bahkan ada yang berpindah ke garis perempuan. Namun sampailah pada keturunannya yang bernama Tumenggung Wirorojo. Tumenggung Wirorojo ini mempunyai seorang putri bernama Kanjeng Ratu Kencono atau Kanjeng Ratu Beruk. Nah, Kanjeng Ratu Kencono inilah yang menjadi permaisuri dari Sunan Pakubuwono III. Ya, Sunan Pakubuwono III atau ibu dari Kanjeng Sunan Pakubuwono keempat. Setelah bermukim dengan tentram, damai, sudah kelihatan maju di Mataram, maka Ki Gede Pemanahan atau Ki Gede Mataram itu menghentikan tapanya yang tekun. Jadi beliau itu bertapa terus ya. Kemudian beliau pergi ke Gunung Kidul untuk mengunjungi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ki Ageng Giring atau Paderesan. Beliau itu pekerjaannya adalah menderes, mengambil nira itu ya. Nah, suatu ketika waktu melakukan pekerjaannya ada suara dari sebuah pohon buah kelapa muda ya, yang bunyinya itu, siapa yang minum air kelapa muda ini maka keturunannya akan menguasai tanah Jawa. Senang sekali Ki Ageng Giring, kemudian diambil buah kelapa muda itu dan dibawa pulang. Karena belum merasa begitu haus, maka kelapa muda itu ditaruh saja di papan, itu di suatu tempat. Nah, pada saat itu Ki Gede Pemanahan datang. Kemudian melihat kelapa itu dan diminum oleh Ki Gede Pemanahan. Ini kisahnya ya, di Gede Pemanahan. Reaksi Ki Ageng Giring tentu saja speechless kalau bahasa sekarang, tidak bisa berkata apa-apa, tertegun. Bagaimana begitu? Akhirnya dijelaskan dan Ki Ageng Giring meminta izin agar keturunannya nanti bisa ikut menguasai tanah Jawa. Begitu, kira-kira begitu ya. Ki Gede Pemanahan itu keberatan, tapi setelah didesak terus, akhirnya karena merasa kasihan mengizinkan, iya boleh nanti kalau sudah sampai keturunan yang ke-7 ya. Cerita ini terkenal minum air kelapa muda itu. Sebenarnya ramalan atau izin dari Ki Gede Pemanahan kepada Ki Ageng Giring itu akan terpenuhi kalau saja keturunan Ki Ageng Giring agak bersabar sedikit. Jadi setelah Amangkurat II itu sebenarnya bisa sampai kemudian beralih atau dipegang oleh keturunan Ki Ageng Giring. Namun keturunan Ki Ageng Giring yang bernama Ki Wonokusumo itu mempunyai 2 orang anak. Nah, 2 orang anaknya itu memberontak. Ya, itu dari Tembayat ya, musuh Mataram setelah Amangkurat II itu dari Tembayat. Jadi memberontak dan pemberontakannya gagal. Jadi gagal karena ketidaksabarannya. Sudah itu ya, jadi kira-kira begitu. Bagaimana nasib Mataram dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan atau Ki Gede Mataram? Berkembang pesat, pokoknya bagus dan lain-lain. Ya, apakah versi dari Ki Ageng Pemanahan seperti ini? Enggak, ada yang versi yang negatif, disebut penyusup, ada yang mengatakan itu dikirim ke Mataram untuk mengislamkan dan lain-lain. Kemudian ada kaum oposisi di Tembayat dan lain-lain. Berapa lama Ki Gede Pemanahan memimpin Mataram atau tinggal di Mataram? Itu dari beberapa data itu sekitar 6 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh
Panembahan Senopati. Jadi masa membuka Bubak Yosonya itu adalah Ki Gede Pemanahan selama 6 tahun. Itu kompleknya kemudian diambil oleh siapa? Senopati Engalago atau Panembahan Senopati. Nah, itu dulu cerita mengenai berdirinya Mataram. Tadi diawali dengan silsilah dari Ki Ageng Selo sampai ke Gede Pemanahan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saya serius sampai beli baju ini ya, supaya kelihatan kalau sungguh-sungguh begitu. Kalau videonya tidak jelas, ya bagaimana lagi? Ini juga ada yang mengusulkan agak jauh begitu, seperti ini lokasinya ya. Ini kebetulan ada waktu. Terima kasih, marilah kita berdiskusi tentang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.